Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Aningta Yuliani, NPM 5021053, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas? Yang akan saya bahas yaitu A. Pengertian kurikulum, B. Telaah kurikulum, C. Prinsip kurikulum, D. Fungsi kurikulum, E. Tujuan kurikulum, dan F. Relevansi kurikulum dengan standar nasional. Simak videonya ya teman-teman. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. B. Telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, serta kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. C. Prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum dibagi menjadi dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umumnya yaitu 1. Prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan antara pendidikan yang diterima dengan permasalahan di lingkungan masyarakat. Di sini, guru berperan memberikan materi dan pengalaman mengajar kepada siswa yang dapat diterapkan di kehidupan. 2. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat luas bukan statis karena harus mengikuti tuntutan dan keadaan saat ini. 3. Prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Prinsip ini memiliki makna sebagai penyusunan pedoman pengajaran yang harus direncanakan secara proporsional antara program materi yang akan diajarkan dengan aspek perilaku. 4. Prinsip efektivitas. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip ini berhubungan dengan cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan implementasi kurikulum di kelas, sedangkan untuk siswa berkaitan dengan cara memahami pelajaran. 5. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan tenaga, waktu, serta biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Sedangkan prinsip khusus kurikulum ada beberapa bagian. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. D. Fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan. Dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, berikut fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan, yaitu 1. Untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Sedangkan untuk guru yaitu sebagai pedoman
pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pelajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Bila disingkat, tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Undang-undang di Indonesia telah mengatur tujuan kurikulum yang didasari pada tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu A. Beriman dan bertakwa, B. Berakhlak mulia, C. Memiliki kecakapan, D. Kreatif, E. Mandiri, dan F. Demokratis dan bertanggung jawab. F. Relevansi kurikulum dengan standar pendidikan nasional. Kurikulum harus memiliki kesesuaian antara standar pendidikan nasional, karena untuk memudahkan sistem rencana dan pengaturan mengenai pembelajaran yang nantinya akan dijadikan sebuah pedoman bagi guru dan peserta didik. Dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar, jika kurikulum yang dibuat sesuai dengan standar pendidikan nasional, maka dengan itu tujuan pendidikan bisa terarah. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.